Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 8 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diperkenankan untuk bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kita awali dulu ya dengan berdoa seperti biasa. Diawali doa mau belajar dan kemudian diikuti dengan pelajaran doa agar diberi kemudahan dalam pembelajaran seperti itu. Baik, silakan bisa dimulai. Baik, cukup ya anak-anak kelas 8. Hari ini alhamdulillah, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga senantiasa diberi kesehatan, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat semuanya ya. Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz akan kita masuk dalam pembelajaran kedua pada minggu ini. Nah, pada kelas ini nanti kita akan mereview kembali apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bagaimana anak-anakku semua menggunakan Google Classroom untuk presensi, untuk ketika nanti mengkonfirmasi sudah menyelesaikan tugas seperti itu ya. Baik, kemarin pada pertemuan pertama itu Ustadz melihat beberapa presensi di kelas 8 tentunya 8B. Alhamdulillah dari beberapa yang sudah presensi itu sudah sesuai dengan perintah yang ada di Google Classroom, tapi ada juga yang belum. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mereview bagaimana melakukan presensi di Google Classroom dengan benar seperti itu ya. Walaupun pada pagi harinya kalian sudah presensi melalui Google Form, tetapi alangkah baiknya ketika di setiap kelas itu kita melakukan presensi ulang. Karena apa? Hal ini untuk mengetahui bahwa kalian itu sudah benar-benar mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, baik anak-anak kelas 8, bisa diperhatikan ya, ini Ustadz membuka untuk Google Classroom di 8A. Nah, di Google Classroom 8A ini kemarin sudah Ustadz posting pertama tentang pembukaannya, yaitu tentang tugas yang Ustadz berikan yang diakses melalui YouTube seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Ustadz minta untuk yang sudah melaksanakan tugas bisa presensi ulang agar Ustadz tahu bahwa kalian sudah melaksanakan seperti itu. Nah, untuk yang kelas 8A ini alhamdulillah beberapa siswa sudah bagus, sudah mengomentari, maksudnya konfirmasi di komentar ini, sehingga Ustadz bisa melihat mereka yang hadir seperti itu. Tetapi ada juga seperti ini ya. Ini di luar komen ya, jadi kalian langsung mengepost. Jadi nanti Ustadz takutnya kalian yang sudah hadir itu tidak terdetek gitu. Karena kalian mengepost di Google Classroom dan ketumpuk-tumpuk akhirnya tidak terdetek. Oleh karena itu sekali lagi ketika pembelajaran offline nanti melalui Google Classroom silahkan mengomentari saja apa yang sudah Ustadz sampaikan di Google Classroom seperti itu ya. Jadi mudah nanti. Jadi kalian bisa Ustadz bisa melihat nama-nama yang hadir dengan dengan mudah seperti itu. Tapi kalau kalian
ngepost langsung seperti ini, nah seperti ini, nah nanti bisa jadi malah tidak terdeteksi bahwa kalian sudah hadir seperti itu, gitu ya. Kemudian tentang konfirmasi selesai melaksanakan tugas. Nah, insya Allah nanti Ustadz akan selalu memberikan ya tempat untuk teman-teman semua untuk mengkonfirmasi bahwa kalian sudah selesai mengerjakan tugas. Misalnya tidak berupa yang dikumpulkan seperti itu, tapi berupa menonton video pembelajaran. Nah, nanti yang sudah menonton bisa konfirmasi ulang melalui komentar yang dimana di postingan Ustadz seperti itu. Nah, ini alhamdulillah sudah ada yang mengkonfirmasi ulang, alhamdulillah beberapa sudah banyak ya, tapi masih ada yang belum. Nah, contohnya di sini tadi. Nah, ada yang sini Nasrul di sini, gitu ya, malah di postingannya Banyu Aji. Nah, oleh karena itu sekali lagi anak-anakku sekalian, agar lebih memudahkan Ustadz untuk melihat kehadiran kalian dan konfirmasi selesai mengerjakan tugasnya kalian, silahkan langsung saja mengomentari sesuai dengan tempatnya ya. Postingan Ustadz yang nanti berupa kehadiran atau selesai melaksanakan tugas seperti itu. Nah, itu untuk review pertemuan pertama kemarin itu yang 8A. Untuk yang 8B kita coba lihat. Untuk yang 8B ya, alhamdulillah untuk yang 8B itu sudah semuanya mengkonfirmasi kehadiran pada postingan Ustadz. Mereka mengomentari dari postingan yang sudah Ustadz sampaikan, alhamdulillah. Tapi ada beberapa juga yang masih belum konfirmasi kehadiran ya. Mungkinan ada kendala sinyal atau belum bisa mengikuti. Nah, ini untuk kehadirannya sudah bagus, jadi tidak ada yang post di forum, kecuali nanti apabila ada pertanyaan silahkan kalau mau ngepost di forum, ada pertanyaan tentang pembelajaran tidak masalah. Tapi ketika kehadiran silahkan satu pintu saja, yaitu di komentar di postingan yang sudah Ustadz berikan. Kemudian untuk yang tugas yang selesai ini alhamdulillah juga sudah dari anak-anak kelas 8B alhamdulillah sudah tertuju pada satu postingan, sehingga ketika untuk Ustadz melihat presensi yang sudah selesai melaksanakan tugas, itu Ustadz bisa menandainya dengan mudah seperti itu ya. Alhamdulillah ini sudah dilanjutkan untuk yang kelas 8B. Begitu anak-anak kelas 8. Mohon nanti untuk kedepannya itu bisa lebih tertib lagi, lebih bisa untuk memperhatikan instruksi seperti itu, agar nantinya lebih mudah untuk Ustadz juga terkait mendata bagi anak-anak semua yang sudah hadir ataupun yang sudah menyelesaikan tugas. Seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan sedikit masuk untuk materi di kelas 8, yaitu tentang pola bilangan yang sudah kemarin Ustadz sampaikan. Untuk materi-materinya ya ada 5 materi. Yang pertama itu adalah tentang pola dan baris bilangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari di bagian depan dulu, yaitu pola bilangan. Nanti selanjutnya adalah baris, dan ada baris aritmatika, ada baris geometri seperti itu. Untuk sekarang kita belajar dulu terkait pola bilangan. Nah, baik, ini ya pola bilangan. Apa sih pola bilangan itu? Masa bilangan punya pola seperti itu? Apakah punya pola? Nah, pola ini
kita merujuk ke bagian depan bilangan ini ya. Nah, tujuan pembelajaran ini dulu yaitu mengidentifikasi pola bilangan barisan dan deret. Apa sih barisan, apa sih deret gitu. Barisan itu kayak kalian baris, nah itu kan urut. Deret itu apa sih? Deret itu jumlah sebenarnya. Nah, kemudian menggunakan notasi sigma untuk menyederhanakan suatu deret. Sigma. Nah, nanti sigma itu apa? Nah, nanti kita mempelajari di sini. Nah, sekarang coba lihat bentuk dari bintang-bintang. Kalian kalau malam itu kan di atas langit banyak ya bintang-bintang ya. Tapi tidak warna-warni. Warnanya hampir sama, kuning semua. Atau kalau enggak putih. Nah, itu kenapa bisa kuning itu? Karena mereka itu masih pelajaran IPA ya. Jadi bintang itu mereka memancarkan apa? Cahayanya sendiri karena terlalu terang sehingga sampai di bumi itu kan jadi kuning. Sebenarnya mereka mempunyai sinar warnanya putih, tetapi terlihatnya di bumi itu warnanya kuning. Nah, ini punya warna-warni ya, kuning, ada merah, ada hijau, ada hitam. Nah, ini merupakan bentuk pola. Dulu kalau di TK, nah kalian pernah belajar atau di SD ya, di SD, TK itu belajar pola tentang pola warna, terus pola bentuk gitu. Ada kotak-kotak, ada ini dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pola. Terus kalau pola bilangan itu apa? Nah, ini. Perhatian gambar lagi ini. Ini ada bentuk-bentuk ya, lingkaran-lingkaran terus tersusun seperti ini. Coba lihat. Ada bulat, ada kotak. Nah, kotaknya kayak gini. Nah, banyak ya. Nah, nih. Coba lihat kotak-kotak lingkaran dan kotak-kotak ini. Mereka membentuk suatu pola. Yaitu apa? Yang paling bawah itu membentuk pola warna apa? Biru apa ini? Biru gelap ya. Kemudian di atasnya punya pola apa ini? Lingkaran dengan pola warna merah. Yang atasnya biru dongker. Terus yang atasnya lagi biru langit. Terus ini atasnya lagi warna hijau dan kuning dan seterusnya. Terus yang sampingnya juga kotak warna ungu. Ini biru, hijau dan seterusnya. Itu ya, itu bentuk pola-pola. Nah, nih jumlahnya. Kalau bolanya berapa ini jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Terus naik 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu ya. Jadi ini pola apa? Jadi pola bilangan itu adalah jumlah. Kita tertuju pada jumlah tadi. Jadi bentuknya angka. Pola 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu jumlah tadi. Nah, itu pola. Ini namanya pola bilangannya. Kotak ini. Maka bola dan kotak di atas ditata dengan suatu aturan tertentu sehingga membentuk bangun yang tersusun. Nah, sebelum kita lanjut ke berikutnya, saya akan berikan sebuah aturan tentang pola, yaitu tentang bola tadi. Contohnya nih, dia bola ini membentuk apa? Membentuk segitiga. Kotaknya juga membentuk apa? Segitiga terbalik seperti itu ya. Jadinya dalam pola bilangan ini kita punya suatu hal yang memudahkan kita untuk mengidentifikasi bahwa dia itu pola bilangan ini itu akan membentuk bentuk apa sih, seperti itu. Nah, coba perhatikan nih. Nah, ini di sini adalah ya, ini saya ambil dari ruang guru ya. Di sini pola persegi. Di sini ada pola persegi, yaitu apa? Yaitu jumlah bilangan yang ketika itu kita buat dalam sebuah kerikil atau dalam benda apapun, ketika itu ditata maka dia akan bentuk sebuah persegi. Contohnya dengan jumlah satu benda, kemudian 4, 9, 16. Nah,
Kemudian mereka akan membentuk sebuah pola ini 1, 4, 9, 16. Jadi tidak bisa 1, 4, 8, 15. Tidak bisa karena nanti tidak akan membentuk sebuah persegi. Nah, 1, 4, 9, 16 ini mempunyai pola, yaitu apa? Kita simbolkan dengan N. N itu apa sih? N itu adalah simbol yang dimasukkan untuk suku ke N. Misalnya, suku pertama jumlahnya berapa? 1. N-nya 1, dia jumlahnya 1. Kemudian misalnya N itu 2. Gitu ya. N 2. Misalnya N itu apa tadi? Suku ke N ya. Jadi suku kedua. Suku kedua berapa? 4. Gitu. Kemudian suku ketiga N misalnya sama dengan 3. Maka itu suku ketiga. Suku ketiga berapa? 9. Nah, dari suku N-nya 1, 1, N-nya 2, 4, N-nya 3, 3, maka kita dapat mengambil rumus bahwa ketika N kuadrat, maka akan membentuk sebuah pola persegi. Ya tadi, suku pertama, berapa tadi? 1 ya, maka N-nya 1, 1 kuadrat, 1. Kemudian, apabila N-nya 2, N-nya 2, maka N-nya diganti angka 2, 2 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 2 pangkat 2 berapa? 4. Maka di sini betul 4. Kemudian ketika N-nya 3, maka N-nya di sini sama dengan 3. 3 kuadrat. Maka sama dengan 9. Dan seterusnya. Seperti itu. Itu adalah pola persegi. Nah, kemudian pola persegi panjang. Sama kayak tadi. Tapi kalau ini membentuk persegi panjang. Nah, berapa itu? Nah, ketika N-nya 1 hasilnya adalah 2. Ketika N-nya 2, hasilnya harus ada 6. Ada 6 angka 6. Begitu. Kemudian ketika N-nya 3 adalah 12. Maka urutannya adalah 2, 6, dan 12. Ini adalah pola. Itu ya. Pola yang membentuk persegi panjang. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya sudah ada di sini ya. Ini N dalam kurung maksudnya dikali N tambah 1. Ketika N-nya 1, maka N-nya diganti 1. 1 dikali 1 ditambah 1. Jadi 1 tambah 1, 2. 2 kali 1, 2. Kemudian N-nya 2. N-nya 2, makanya ini ganti 2, ini ganti 2. 2 kali 2 tambah 1. 2 kali 3. Berapa? 6. Gitu ya. Dan seterusnya. Sehingga nantinya jadi banyak. Nah, nanti kalau misalnya N-nya 4, nah 20. Kalau N-nya 5, maka 5 dikali 5 tambah 1. Jadi 5 kali 6. 5 kali 6 berapa? 30. Jadi nanti kalau ada yang kelima, urutan kelima itu pasti hasilnya adalah 30. Seperti itu. Kemudian pola segitiga. Nah, ini susunan yang nanti kalau dibentuk itu akan membentuk sebuah segitiga. Nah, ini bukan 10 ya, ini 6 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini harusnya ya, bukan 10 ya. Jadi berapa ketika ini 3, 3 tambah 3 tambah 1, 4 ya. 3 kali 4 adalah 12. 12 dibagi 2, 6. Jadi ini hanya 6 bukan 10 karena jumlahnya di sini adalah 6. Ya, seperti itu. Itu untuk pola segitiga. Terus gimana Ustadz kalau misalnya 8 gitu? Maka ya udah N-nya tinggal diganti 8. Suku ke-8 atau urutan ke-8, maka 8 dikali 8 tambah 1. 8 tambah 1 berapa? 9. 8 kali 9 72. 72 dibagi 2 adalah 36. Jadi kalau N-nya sama dengan 8, maka dia hasilnya 36. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pola bilangan Pascal. Di pola bilangan Pascal ini kita mengenal yang namanya segitiga Pascal. Bentuknya bagaimana segitiga Pascal itu? Bentuknya seperti ini. Paling atas 1, kemudian bawahnya 1 sama 1. Bawahnya lagi 1, 2, 1. Nah, ini punya pola sendiri ya. 1, 3, 3, 1. 2 dapat dari mana? Kalau Ustadz dulu untuk mengetahui 2 ini dari 1 tambah 1 jadi 2. 3 dapat dari mana? 1 tambah 2 dapatnya 3. 2 tambah 1 hasilnya 3. Gitu. Kemudian yang selanjutnya
1, 4, 6, 4, 1. Dapat dari mana ini? Tambahnya ini 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Seperti itu. Nah, kemudian dari pola bilangan Pascal ini dapat dirumuskan ketika baris ke n maka dia 2 pangkat n min 1. Ketika dia urutan atau baris misalnya baris ke 6 maka dia 2 pangkat n n-nya berapa tadi? 6 ya. 6 dikurangi 1. Jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? Ya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa ini? 4 kali 4 16, 16 kali 2 32. Jadi 2 pangkat 5 32. Seperti itu untuk pola bilangan. Jadi ada 4 ya. Pertama pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, dan pola bilangan segitiga. Kemudian belum segitiga ya. Yang ketiga ada pola bilangan, yang terakhir pola bilangan Pascal. Itu anak-anakku sekalian untuk pola bilangan. Nanti setelah ini kita akan belajar berupa ini ya, baris aritmatika dan baris geometri. Apa itu? Nah, itu akan kita gunakan untuk besok. Nah, anak-anakku kelas 8 yang Ustadz banggakan, untuk pembelajaran hari ini matematika kita cukupkan sampai pola bilangan ini. Untuk selanjutnya nanti siapkan sebelumnya itu, silahkan siapkan untuk buku catatannya ya. Nanti tadi untuk materi tadi silahkan untuk dicatat sehingga nanti bisa membantu kalian untuk mengingat-ingat lagi. Ketika lupa dibuka lagi catatannya, dibuka lagi seperti itu. Baik, gitu. Jazakumullah khairan katsira untuk teman-teman semua, untuk anak-anak kelas 8. Semoga materi kali ini bisa kita pahami dengan baik, kita serap dengan baik, untuk nantinya bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu kita terkait matematika khususnya. Baik, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Sekian dari Ustadz, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.